Selamat pagi semuanya. Mari kita beri tepuk tangan buat semua. Tepuk tangannya keras ya. Ya, tepuk tangan yang keras begitu kelihatan semangatnya ya. Jadi sudah duduk mungkin sudah cukup lama ya. Jadi semuanya bisa bergerak. Kalau saya punya banyak waktu malah kita bisa lari-lari dulu. Tapi nggak usah. Baik, terima kasih atas undangan ini. Sungguh sangat berbahagia sekali dan ini merupakan pertama kali saya tampil di panggung di International Seminar. Dan pertama-tama terima kasih untuk upline saya. Kebetulan semuanya ada di sini. Bapak Yudi Syarif itu kebetulan adik saya ya. Kemudian juga ada Ibu Ingrid ya, upline saya. Dan yang terutama terima kasih untuk mentor saya dan juga upline CCA Julie yang tadi sudah membawakan pengetahuan ya tentang spirulina. Baik, topik saya hari ini adalah bagaimana kita menggunakan spirulina itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tentunya tadi sudah di-sharing bagus sekali tentang anak yang mempunyai kelebihan khusus ya, di mana ada gangguan pencernaan. Nah, saya di sini ingin sharing mengenai salah satu juga gejala atau kendala yang biasa sering juga dialami oleh Bapak Ibu barangkali, yaitu sinusitis. Ya, baik, slide. Kalau kita lihat di sini, ini baru slide-nya. Terlalu cepat. Baik, saya sedikit membuka wawasan ya, nggak langsung ke sharing saya, tapi ini kita mengetahui sedikit banyak tentang apa itu sinus. Sinus itu adalah suatu radang ya, atau infeksi yang bersembunyi di dalam rongga-rongga tengkorak. Artinya di rongga tengkorak kita yang paling banyak dan paling terkenal ini di rongga sinus, rongga sinus ya. Karena ini ada beberapa sebetulnya rongganya. Yang ini adalah maxillary sinus yang di atas head point sinus ya, yang di atas pangkal hidung itu, dan kemudian ada satu lagi sebetulnya frontal sinus. Tapi itu jarang menyebabkan peradangan atau infeksi. Yang paling sering adalah maxillary di sini, Pak, karena banyak sekali infeksi masuk dari rongga hidung kita. Nah, apa yang ingin saya tunjukkan di sini adalah biasanya orang yang menderita sinusitis ini tidak mudah untuk mengobati. Karena kenapa? Karena di dalam rongga sini tidak terdapat banyak pembuluh darah, sehingga akan memberikan antibiotik, kemudian juga obat yang lain, maka obat itu sulit sekali mengenai kuman yang ada di situ, karena dia biasanya harus melalui pembuluh darah. Ya, melalui pembuluh darah, kemudian baru bisa membunuh kumannya. Jadi disinilah yang sangat sering terjadi, dan ini juga mengalami istri saya mengalami hal ini. Ya, istri saya mengalami hal ini sudah cukup lama. Kebetulan istri saya juga seorang dokter, jadi dia bisa mengobati sendiri. Tapi apa boleh dikata, kejadian ini sangat urgent bagi kami. Kenapa? Karena kejadian ini terjadi pada tanggal 25 Desember, di mana kami sudah membeli tiket untuk New Year Eve ya, tanggal 31 Desember. Jadi kita harus mengobati itu dengan cepat. Biasa yang paling cepat adalah ambil antibiotik, sikat habis. Tapi ternyata tidak membantu. Ya, kita lihat dulu sebelumnya. Saya lihat dulu, balik lagi ke slide sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat, memang gejalanya itu yang paling sering sekali adalah hidung tersumbat ya, sehingga tidak enak sekali. Perasaan tersumbat itu ada juga yang diikuti dengan kalau bahasa kita itu meler ya. Jadi ingusnya keluar terus, seakan-akan tidak berhenti, bersin juga, ya bersin. Jadi mengganggu sekali, sangat mengganggu. Kalau untuk menyebabkan sampai bahaya kematian mungkin tidak, tapi gejala-gejala ini sangat mengganggu sekali. Apalagi di masa pandemi ini, kalau kita bersin, batuk-batuk atau meler, kan orang nggak mau deket ya, pada takut ya. Kita mau kemana juga jadi serba susah. Padahal kita tahu kita sinusitis, tapi kalau orang lain kan rasanya jangan-jangan COVID nih. Jadi kita nggak enak, apalagi nanti kita mau berkumpul di banyak orang ya. Jadi kita juga sudah melihat ini sesuatu hal yang urgent. Jadi ada urgency di sini. Kemudian
Demam biasanya suka timbul, suka enggak, kebetulan istri saya tidak mengalami demam. Tapi di belakang mata dan pipi itu memang sudah mulai ada pembengkakan, jadi memang tidak enak sekali. Tapi kebetulan kita kan pakai masker, jadi kelihatan bagus ya, mukanya tetap oke. Kalau dia buka kelihatan sekali hidungnya ada sedikit pembengkakan di pangkal ya, di antara mata dengan hidung. Nah itu juga bagi wanita tentu itu mengganggu juga ya. Baik, kita lihat perjalanan penyakitnya yang menimpa istri saya. Saya mau mulai juga persis di Ibu Jen ya tadi tanggal 25 Desember ya, begitu habis Natal kami pergi ke bioskop ya, kita nonton ya, kemudian entah bagaimana mungkin di situ mulai timbul debu atau alergi, istri saya mulai bersin yang tidak henti-hentinya, kemudian dilanjutkan dengan pilek keluar lendir dari hidung, kemudian ini mengganggu terus ya, memang tadi kita lihat salah satu penyebabnya memang adalah alergi. Jadi kemungkinan ada debu di situ, kurang bersih dan sudah lama kita tidak nonton ya. Jadi mungkin ini pertama kali terekspos kembali sehingga bersin. Nah, gejala itu tidak berkurang ya selama 5 hari kita minum antibiotik ya, sehingga sampai tanggal 30. Nah kita memutuskan ya, karena kebetulan tanggal 30 itu kami berangkat sekeluarga ke Singapura dan ada teman yang menitip sebenarnya spirulina. Tapi kalau di Indonesia kan baru launching. Saya ikut launching spirulina sekitar tanggal 20-an di Surabaya. Jadi sedikit banyak saya tahu, tapi kebetulan kemasan yang dijual di Indonesia itu yang 3.000 ya, 3.000 tablet, sehingga terlalu banyak dan dapat hadiah yang kecil. Nah, sedangkan teman ini maunya yang kecil. Nah, saya tanya mentor saya, katanya ada di Singapura. Kebetulan saya tanggal 30 Singapura, jadi saya mampir di Singapura, sekalian juga mau lihat kantornya seperti apa gitu kan. Kan kita join bisnis ini pengen tahu juga kantornya seperti apa, dan luar biasa ya, kantornya bagus sekali. Mungkin sebentar lagi kita juga punya kantor seperti itu. Bersin jauh berkurang, kita minum 3 kali 6 tablet. Jadi saat itu obat yang diminum dari medical ya, yang antibiotik udah habis. Jadi kita hanya minum 3 kali 6 tablet. Saya bilang ini sebetulnya buat dijual nih, tapi nggak apa-apa, kamu minum aja. Karena kita kan mau menikmati malam tahun baru. Ini bahaya kalau kamu masih batuk-batuk begini, bisa-bisa kita hanya di hotel ya. Jadi badan terasa lebih nyaman ya. Nah ini yang paling mengesankan. Akhirnya kita bisa menikmati New Year Eve sampai malam. Kita tidur sampai jam 2 pagi dan sangat berkurang sekali. Bersihnya berkurang sekali ya. Dan badannya merasa nyaman. Dan yang paling penting adalah nggak ada orang yang menghindar dari kita. Iya kan? Itu kan yang kita takutin. Jangan-jangan kamu nanti dipegang sama satpam disuruh pinggir. Ya, walaupun banyak sekali di sana yang sudah tidak pakai masker ya, jadinya kita masih tetap pakai masker, tapi kita bisa enjoy. Saya bisa tampilkan foto-fotonya, tapi itu suatu kebahagiaan. Mungkin di akhir ini ada fotonya. Tadi saya udah titip sebetulnya. Ya, kemudian kita terus karena memang memberikan dampak yang sangat baik ya. Jadi kita teruskan lanjut sampai 2 minggu. Ya, dan 14 hari ini kebetulan kita bisa mengatakan bahwa betul-betul udah kering dan tidak ada lagi rasa meler ya. Biasa sinusitis itu mengalirnya nggak hanya ke depan tapi di belakang kan, ada nasal drip gitu ya, itu sudah tidak terasa sekali. Kemungkinan ini adalah efek anti-inflamasi. Ada 4 efek dari spirulina tadi dari terangkan Ibu Juli. Salah satunya anti-inflamasi. Kemungkinan, tapi kita harus meneliti lebih jauh. Saya tidak bisa berandai-andai ini yang menyebabkan apa. Tapi ini adalah suatu testimoni. Tentu kita harus banyak lagi penelitian. Tapi testimoni ini menunjukkan bahwa kalau Anda punya peradangan atau infeksi sinusitis ya, salah satunya mungkin minum obat antibiotik itu boleh, tapi bisa ditambah dengan spirulina. Kalau slide berikutnya ada nggak fotonya? Nah, ini waktu saya di kantor di Singapura, bagus banget, dan di sini mungkin saya pikir nggak lama lagi di sini akan begini ya. Kita kalau ke kantor di situ kita bisa beli sendiri ya, menggunakan, dan waktu itu saya beli dan dikasih hadiah, katanya kalau mau beli 3 dapat hadiah. Jadi saya dipaksa beli 3. Jadi karena tadi ada yang menitip 2, makanya 1 saya minum. Ya, nggak apa-apa. Dan itu adalah malam tahun baru yang mengesankan. Kita lihat drone ya, 2023 welcome, dan saya tidak terganggu dan kita pasti bisa menikmati itu. Itu yang penting sebetulnya. Ya, saya rasa ini adalah yang terakhir, dan Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu mungkin ingin mencoba, boleh mencoba ya. Dan ini kan hanya suplemen seperti itu ya, dan dia tidak akan mengganggu kesehatan Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Terus kirianmu tambahan loh. Itu sampai 12 sudah Orang saya. 10 sedino ngono. Gimana? Cek mampet ya, Rong.